Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dinas. Pada kali ini ya, saya akan membahas tentang stroke. Apa itu stroke? Pengertian stroke, jenis, penyebab stroke, dan penanganan stroke. Oke, untuk memulainya teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya. Oke, terima kasih. Langsung aja yuk kita bahas pengertian stroke itu, atau di slide ini saya membahas dari Kemenkes ya. Nah, dari Kemenkes Republik Indonesia, pengertian stroke itu adalah penyakit pembuluh darah otak. Definisi menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologis vokal dan global yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskuler. Jadi di sini di gambar ini teman-teman ada, lihat ya, stroke. Jadi stroke itu kalau teman-teman pengen lebih pahamnya itu sumbatan. Di sini ada gambar sumbatan atau perdarahan di pembuluh otak, pembuluh darah otak ya. Ini adalah pembuluh darah otak teman-teman ya, dikelilingi ya ini, dan ini adalah otaknya di dalamnya itu. Jadi stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. Jadi sumbatan atau pecah atau perdarahan ya. Akibatnya sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan sehingga mengalami kematian sel jaringan. Ini ada pembuluh darah otak ya teman-teman, dari bawah, dari jantung ya. Sini ya, bila mana ada penyumbatan atau perdarahan itu dia sebut dengan stroke ya. Jadi stroke adalah penyakit pembuluh darah otak terjadi di pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau perdarahan. Itu disebut stroke atau pengertian stroke ya teman-teman. Sudah jelas ya? Sudah mengerti? Lanjut. Nah, ada beberapa jenis stroke teman-teman ya. Pertama, stroke iskemik atau stroke sumbatan. Yang kedua, stroke hemoragik atau stroke berdarah. Masing-masing jenis ini dibagi dua kembali. Yang ada stroke iskemik atau sumbatan ada dua, stroke emboli, stroke trombotik ya. Stroke emboli yaitu bekuan darah atau plak yang berbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang tersangkut menuju otak. Jadi bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang tersangkut menuju otak. Jadi bekuan darah atau plak itu menuju pembuluh darah otak di sini dari jantung ya, dan tersangkut ya, dan tersangkut ketika menuju ke otak. Itu disebut stroke emboli. Oke. Yang kedua adalah stroke trombotik. Stroke trombotik bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam pembuluh arteri yang mensuplai ya, yang mensuplai darah ke otak. Jadi di dalam pembuluh arteri teman-teman ya, di dalamnya, di dalam arteri yang mensuplai ke otak ya. Terus stroke hemoragik atau stroke berdarah ada dua, yaitu pendarahan intraserebral dan perdarahan subarachnoid ya. Kalau intraserebral, pencegahan pembuluh darah dan darah
masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel otak mati sehingga berdampak pada kerja otak berhenti. Penyebabnya adalah tersering itu hipertensi. Jadi teman-teman yang mempunyai tensi tinggi atau riwayat hipertensi itu merupakan faktor atau penyebab dari stroke hemoragik ya. Makanya jaga untuk agar tidak menjadi hipertensi ya. Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas penyebabnya ya. Jadi intracerebral atau pendarahan intracerebral itu pecahnya pembuluh darah dan darah. Ini pembuluh darah teman-teman ya. Ini pembuluh darah ya, pembuluh darah dan darah masuk dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel. Nah, ini pecah sehingga berdampak pada kerja otak berhenti. Oke. Kalau stroke perdarahan subarachnoid yaitu pecahnya pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan. Di permukaan otak ya, dan darah bocor di antara otak dan bocor. Jadi keluar otak darahnya. Ya. Penyebabnya bisa berbeda-beda tetapi biasanya karena pecahnya aneurisma. Ya. Oke. Dia ada perdarahan intracerebral dan perdarahan subarachnoid ya. Oke, lanjut. Nah, ini gejala. Di Indonesia, 80% masyarakat tidak mengetahui gejala penyakit stroke. Akibatnya, masyarakat sering terlambat membawa penderita stroke berobat ke rumah sakit. Gejalanya itu adalah sumbatan, dikenal dengan sebutan segera ke RS. Nah, di Kemenkes sendiri ini adanya dengan slogan segera ke RS. Pertama yaitu senyum tidak simetris. Yang kedua, gerakan tangan dan kaki menjadi lemah dan bicara menjadi pelok, sulit bicara atau tidak nyambung atau tidak mengerti kata-kata. Nah, R-nya gejala lain waktu yaitu kebas, baal sisi tubuh, rabun gangguan penglihatan, sempoyongan, vertigo, pusing, berputar secara sulit, gerakan sulit dikoordinasi, gangguan menelan, gangguan daya ingat. Gejala segera KRS terjadi pada satu sisi tubuh dan secara mendadak. Jadi ada slogan nih teman-teman untuk dari Kemenkes ini, segera KRS ya. Senyum tidak simetris, gerakan tangan dan kaki menjadi lemah, bicara menjadi pelok, dan rabun terus sempoyongan, yaitu segera KRS. Yang kedua adalah gejala stroke perdarahan. Adalah penurunan kesadaran, nyeri kepala hebat, kejang dan muntah tanpa diketahui mual yang terjadi secara mendadak. Gejala segera KRS dapat juga ditemukan pada penderita stroke perdarahan. Nah, di sini ada golden period teman-teman ya. Apabila terjadi gejala tersebut di atas, penderita harus segera dibawa ke rumah sakit. Jika penderita terlambat dibawa ke rumah sakit lebih dari 3-4,5 jam, maka gejala stroke dan akan bertambah berat. Jadi golden periodnya itu 4,5 jam teman-teman. Lebih dari itu gejala stroke akan bertambah berat ya. Ini tadi slogan segera KRS ya. Ini mudah dikenali nih. Tips mudah mengenali gejala dan tanda-tanda stroke yaitu segera KRS, senyum tidak simetris, gerakan separuh tangan atau tubuh melemah, bicara pelok atau tidak bicara atau tidak dapat bicara, terus kebas atau baal ya, kesemutan, rabun pandangan, satu mata kabur secara tiba-tiba, terus sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi ingat slogan segera KRS bila mana ada tanda dan gejala stroke ya. Lanjut teman-teman ya. Di sini ada penyebab nih terjadinya stroke ya. Kita harus mencegah faktor resiko perilaku. Ya, pertama, di sini ada 1 dari 5 kasus stroke akibat obesitas. Nah, jadi yang mempunyai berat badan berlebih ya, itu tandanya ada faktor resiko ya.
Terus 15,4% penduduk mengalami obesitas, ya. Itu pertama obesitas. Yang kedua ada merokok, teman-teman. 1 dari 10 kasus stroke berhubungan dengan merokok. 36,3% penduduk usia lebih dari 15 tahun yang merokok. Perempuan usia kurang dari penduduk usia lebih dari 15 tahun yang merokok, atau perempuan usia lebih dari 10 tahun itu perokok juga. Jadi teman-teman yang merokok itu faktor resiko ya dari penyebab stroke. Nah ini 1 juta kasus stroke berhubungan dengan konsumsi alkohol berlebih. Jadi teman-teman yang alkoholik itu harap tidak mengkonsumsi alkohol, karena itu adalah faktor risiko terjadinya stroke. Karena 4,6% penduduk lebih dari 10 tahun minum minuman beralkohol. Bagi teman-teman juga yang doyan sayur nih, ya, yang nggak doyan sayur nih, itu juga faktor risiko, ya. Faktor risiko dari penyebab stroke. 1 dari 4 kasus stroke akibat kurang konsumsi buah dan sayur. 93,5% penduduk lebih dari 10 tahun kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Jadi teman-teman harus makan buah dan sayur ya, karena itu sangat enak sekali, sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman. Oke. Nah ini 10 pemicu stroke teman-teman. Ada 10 pemicu stroke yang perlu teman-teman ketahui, ya. Pertama pemicunya itu umur. Nah ini umur, jenis kelamin dan ras itu salah satu pemicu atau penyebab ya, faktor risiko yang memang tidak bisa diubah teman-teman. Karena memang umur pasti selalu bertambah dan jenis kelamin juga tidak akan itu pokoknya tidak ada yang bisa diubah, umur, jenis kelamin dan ras ya. Tapi ini ras Asia dan kulit hitam punya risiko lebih tinggi ya. Oke. Terus tidak bisa dikontrol, nah, itu genetik atau riwayat keluarga. Nah, gangguan genetik sel sabit meningkatkan risiko. Dan riwayat keluarga juga pasti ada keturunan dari teman-teman, dari orang tua, dari kakek nenek, itu termasuk ya pemicu stroke ya. Waspada jika ada keluarga yang pernah stroke, itu ada keturunan atau herediter ya. Terus yang bisa dikontrol nih teman-teman ya. Kalau yang bisa dikontrol itu ada kegemukan atau tadi yang sudah disebutkan itu obesitas ya. Diet seimbang dan olahraga teratur itu harus kita galangkan ya. Dan merokok, jauhi tembakau teman-teman ya, bila mana teman-teman ingin terbebas dari stroke. Hipertensi, nah, kurangi garam berlebih. Yang suka asin-asin kurangin ya. Nah, batasi gula, diabetes ya. Jadi teman-teman, diabetes itu salah satu juga pemicu stroke. Ya, teman-teman yang suka manis-manis mulai dari sekarang dibatasi ya. Terus stres juga bisa teman-teman mengacaukan metabolisme tubuh. Teman-teman kalau mempunyai stres yang tinggi, pekerjaan dan sebagainya, kita relaksasi dulu agar tidak ada pemicu stroke ya. Itulah yang bisa dicegah ya. Jadi ada 10 pemicu stroke. Yang pertama yang bisa dikontrol dan yang tidak bisa dikontrol ya. Yang tidak bisa dikontrol itu pertama umur, jenis kelamin, ras, genetik dan riwayat keluarga. Dan yang bisa dikontrol yang tadi sudah disebutkan yaitu kegemukan, merokok, hipertensi, diabetes dan stres. Itulah faktor risiko dan pemicu stroke ya yang perlu teman-teman ketahui. Oke lanjut. Nah, bahaya stroke nih teman-teman, ternyata sangat-sangat berbahaya sekali stroke itu. Pertama itu kematian. Kematian merupakan akibat dan bahaya terberat dari penderita stroke. Kematian dapat disebabkan stroke hemoragik atau pendarahan maupun non hemoragik atau bukan pendarahan, yaitu kondisi di mana pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. Terus yang kedua ada kelumpuhan. Kelumpuhan akibat stroke dapat terjadi pada sistem anggota tubuh, terutama anggota gerak seperti ke tangan, kaki, dan anggota gerak lainnya yang tidak bisa melakukan gerak lagi atau tidak berfungsi seperti biasanya. Yang ketiga adalah koma. Koma akibat stroke yaitu situasi darurat medis ketika seorang mengalami gangguan kesadaran dalam jangka waktu tertentu karena menurunnya aktivitas dalam otak. Ya. Terus kerusakan jaringan saraf.
Stroke juga dapat mengakibatkan rusaknya jaringan saraf pada tubuh sehingga anggota penting dalam tubuh tidak bisa berfungsi lagi dengan baik. Otak tidak bisa sinkron dengan anggota tubuh lainnya dalam bekerja. Sulit berbicara. Sulit berbicara merupakan gangguan yang terjadi akibat adanya stroke yang merupakan kerusakan pada area berbicara di otak. Ya. Terus penglihatan kabur, teman-teman. Stroke dapat mengakibatkan bagian saraf di otak yang menuju ke penglihatan terganggu, sehingga pandangan menjadi kabur dan tidak jelas lagi. Ya. Bahaya stroke itu banyak, teman-teman ya. Pertama itu kematian yang merupakan terberat dari penderita stroke. Yang kedua adalah kelumpuhan, yang ketiga adalah koma, yang keempat adalah kerusakan jaringan saraf, yang kelima adalah sulit berbicara, dan keenam penglihatan kabur. Jadi teman-teman kalau mempunyai penglihatan kabur, itu ada stroke juga, teman-teman ya. Kalau sulit berbicara atau pelok, ya. Lanjut ya. Nah, bahaya stroke yang selanjutnya adalah gangguan kognitif, kaki dan tangan lemah, kehilangan keseimbangan, wajah terlihat tidak simetris, dan cegukan dan sesak napas. Nah, cegukan juga teman-teman ya, harus diwaspadai bila mana ada cegukan dan sesak napas yang tidak wajar dengan tiba-tiba dan dalam waktu lama. Hal ini terjadi akibat komplikasi stroke yang mengenai saraf pernapasan. Apabila tidak ditangani dengan segera akan berakibat fatal. Kalau ada cegukan dan sesak napas secara tiba-tiba itu harus segera ditangani dengan benar ya teman-teman ya. Jadi bahaya stroke itu sangat-sangat berbahaya ya. Selain kematian tadi yang terberat, itu ada beberapa bahaya stroke ya. Kalau misalkan teman-teman kaki dan tangannya lemah, sulit berjalan, memegang benda merupakan salah satu akibat dari stroke ya. Kalau enggak melihat teman-teman ada yang wajahnya tidak simetris, nah ototnya itu juga bisa dari stroke ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang dikatakan dengan golden period kalau kita menyebutnya ya, atau diagram periode emas penanganan stroke. Harus kurang dari 4,5 jam. Lebih dari 4,5 jam itu akan mengakibatkan stroke yang lebih berat lagi ya. Nah, ini di sini ada diagramnya. Jadi diduga serangan stroke langsung bawa ke UGD rumah sakit kurang dari 2 jam ya. Terus di rumah sakit segera mendapatkan obat stroke. Ini adalah serangan stroke. Bila mana teman-teman mendapatkan serangan stroke, langsung teman-teman telepon ya. Nih, dari serangan ke telepon ya, serangan ambulan, respon ambulan. Teman-teman melihat serangan stroke terus telepon ambulan, terus atau fasiankes lah ya, panggil bantuan, dan ambulan akan segera datang ya. Terus ambulan berangkat ya, transportasi menuju RS nih, udah skemanya seperti ini. Terus tiba-tiba di RS ambulan dan langsung pengobatan ya, pemeriksaan dokter, CT scan, lab, dan obat. Itu kurang dari 2 jam, maksimal 2,5 jam ya, atau kurang dari 4,5 jam. Lebih dari itu siap-siap aja ya, stroke akan lebih berat lagi. Jadi ini adalah golden period ya. Ini adalah penanganan stroke teman-teman ya. Jangan abaikan waktu, segera ke rumah sakit. Semakin cepat mendapatkan pengobatan, penderita stroke dapat tertolong dan mengurangi risiko kematian atau kecacatan permanen ya. Stroke itu lebih berat ya kalau lebih dari 4,5 jam ya. Mengurangi risiko kematian atau kecacatan permanen. Oke, lanjut. Nah, ini adalah rehabilitasi stroke ya. Penanganan penderita stroke pasca stroke dapat dilakukan dengan cara anjuran bagi penderita stroke. Pertama, latih memperkuat otot dan kaki keseimbangan. Ini adalah rehabilitasi medik ya. Dilatih nih otot kaki dan keseimbangan. Kedua, latihan mengenakan sepatu yang datar
tidak sempit dan tidak licin. Yang ketiga, ikuti anjuran dokter tentang batasan, kebutuhan, dan alat bantu untuk berjalan yang sesuai. Digambarkan seorang kakek-kakek yang berjalan ya dan didamping oleh rehabilitasi medik ya untuk rehabilitasi stroke. Terus perhatikan pemakaian obat tertentu yang dapat menyebabkan kantuk ya. Obat-obatan ini tentunya langsung diberikan oleh dokter. Yang kelima, bila masih ada gangguan keseimbangan, hindari berjalan supaya tidak jatuh dan cedera atau didampingi keluarga bila perlu. Ya, ini ada aman di rumah nih teman. Buat jalur yang jelas untuk dapur, kamar tidur dan kamar mandi yang di rumah nih ya. Ada tips-tipsnya nih. Terus pasang bel atau lonceng di kamar tidur. Lantai dan tangga tidak boleh licin, tidak berkarpet atau rekatan karpet dengan perekat perekat. Pasang pegangan tangan untuk naik turun tangga dekat bak mandi dan dekat shower. Jarak tempat tidur ke lantai tidak boleh terlalu tinggi. Gunakan kloset duduk. Gunakan sikat punggung yang lembut dengan gagang panjang ya. Jadi gunakan sikat punggung ya yang lembut dengan gagang panjang. Pasang bantalan karet yang melekat di lantai dekat bak mandi atau shower. Ini adalah tips-tips aman di rumah teman-teman ya. Teman-teman harus ingat yang mempunyai lansia atau lanjut usia, terutama yang ada stroke-nya, teman-teman harus bisa menggunakan tips ini nih ya. Catat ya teman-teman ya, agar di rumah juga aman ya. Oke, lanjut. Ingat stroke ya. Stroke itu ada singkatannya. Stroke segera. T-nya terapi, R-nya rehabilitasi, O-nya otak, K-nya kendalikan faktor resiko, dan E-nya emosi ya. Jadi segera. Stroke itu segera, terapi, rehabilitasi otak, kendalikan faktor risiko dan emosi. Oke teman-teman, gimana penjelasan dari stroke ini? Gejala stroke, penyebab stroke, dan pencegahannya dan penanganannya, termasuk golden period ya. Teman-teman harus bisa mengambil ilmu dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan komentar di bawah agar teman-teman bisa sharing dengan saya, dengan channel ini ya. Dan jangan lupa juga klik like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih. Diners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.